Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini yang ingin kita kaji adalah hakikat umur manusia, ya. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan dunia rata-rata manusia mendamba-dambakan masa depan, betul? Mendamba-dambakan masa depan yang cerah, menjadi dokter, pengusaha, menjadi polisi, TNI dan lain sebagainya. Membangun rumah, membeli mobil, bisa membeli lahan atau sawah dan lain-lain. Mereka atau manusia itu dengan bangganya minta ampun gitu, sahabat. Mereka dengan bangganya membanggakan pekerjaannya, membanggakan jabatannya. Itulah manusia. Mereka sangat puas ketika melihat rumahnya bagaikan gedung bermobil yang mewah. Dan itu yang dia damba-dambakan, bahkan kadang sampai melampaui batas masuk pada area kesombongan. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, padahal kalau kita mau berpikir sejenak, hidup di dunia ini kita tidak lama. Hidup di dunia itu tidak lama. Sebentar lagi juga akan meninggalkan dunia ini. Orang susah tidak selamanya susah. Sebentar lagi kesusahannya juga berakhir. Orang yang bahagia pun tidak selamanya bahagia. Sebentar lagi akan mengalami masa susah. Bahkan semua yang dia banggakan sebentar lagi juga akan dia tinggalkan. Itulah kehidupan, hakikat umur kehidupan manusia. Sahabatku yang dimuliakan Allah, mari kita berpikir. Seandainya seorang itu menjadi seorang petani misalnya, petani, maka cerita kehidupannya sudah bisa kita tebak. Apa? Rumah, sawah, rumah, sawah, rumah, sawah, tua, mati. Ya, hanya sebatas itu, rumah, sawah, tua, sakit, mati. Kalau seorang pedagang di pasar misalnya, sahabatnya, rumah, pasar, sakit, mati. Kalau misalnya seorang dokter, rumah sakit, rumah sakit, dan akhirnya pun juga meninggal dunia. Sebagai seorang pengusaha, rumah bisnis, tua dan mati. Kadang ada di usia muda pun juga sudah mati. Sahabatku yang dimuliakan Allah, maka ketika kita berpikir seperti ini, kita harus menjadi manusia yang cerdas gitu. Harus berpikir yang cerdas. Di tengah kehidupan yang hanya seperti ini, sebelum punya mobil, seandainya punya mobil, setelah punya mobil ya gitu-gitu aja. Sebelum punya rumah, bisa membangun rumah, nafsunya luar biasa. Setelah punya rumah ya gitu-gitu aja. Sebelum menikah seakan-akan luar biasa menikah, setelah menikah ya begitu-begitu saja. Maka itulah kehidupan dunia gitu loh, sahabat. Lebih-lebih ketika kita pekerjaan yang susah, berat,
Sebagai seorang perantauan yang 1 bulan baru pulang, 2 bulan pulang, kadang 6 bulan baru pulang, pulang-pulang anaknya sudah gede dan menikah. Itulah umur manusia, sahabat. Umur manusia yang menjenuhkan ini, kalau kita tidak cerdas mengaturnya, akan menjadi penyesalan yang berkepanjangan. Terlalu sibuk dunia sampai lupa kehidupan kelak yang hakiki, yakni akhiratnya Allah. Sahabatku yang dimuliakan Allah, jangan sampai dunia ini melalaikan kita kepada akhirat yang abadi. Ingat yang saya sampaikan tadi, rumah sawah mati, rumah pasar mati. Itulah kenyataan yang ada gitu loh. Hidupnya sampai gak sempat rekreasi, gak sempat menikmati hidup, gak sempat nyantai nyaman di hotel, hanya di dalam toko saja pagi sampai malam, gak bisa melihat pertumbuhan anaknya, terlalu sibuk dengan dunia. Akhirnya pun juga ditinggalkan semua. Hidup yang menjenuhkan ini kita harus cerdas mengelolanya. Dengan apa? Maka kita harus memiliki pepais atau perhiasan. Bolehlah kehidupan hanya seperti itu, tapi ketika orang cerdas, dia hiasi kejenuhan dunia ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ibadahlah yang menjadi perhiasan dalam hidup ini. Hanya ibadah, ketaatan kita kepada Allah, pengabdian kita untuk agamanya Allah yang menjadikan bermakna umur hidup kita di dunia ini. Di tengah kelelahan 1 minggu full bekerja, 1 hari kita gunakan untuk jamaah zikir, majelis zikir, ikut pengajian. Di tengah keseharian kita yang sangat melelahkan, malam harinya kita bangun sholat malam. Di tengah semua lelahnya kita dalam kehidupan ini, ada waktu sholat, kita berangkat sholat dan sholat berjamaah, dilanjutkan berzikir dan membaca Al-Quran. Itulah pepais atau perhiasan dalam hidup yang menjenuhkan ini. Sahabatku yang dimuliakan Allah, maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengekang hawa nafsunya dan waktunya diisi untuk mempersiapkan hidup setelah mati kelak. Jadi hidupnya itu sibuk mempersiapkan, membangun masa depan akhirat, membangun gedung-gedung akhirat, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita hanya seorang petani rumah sawah, tapi dihias-hiasi dengan ibadah kepada Allah. Harta yang telah kita dapatkan kita hiasi pula dengan sedekah. Jabatan yang kita raih, pekerjaan yang kita raih, kita hiasi dengan ketakwaan kepada Allah. Kita mengajak orang lain taat kepada Allah. Di tengah semua kesibukan kita mengabdi kepada masjid untuk mengajak dan membangun jamaah di masjid tersebut. Intinya, apa kontribusi yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Jadilah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat. Karena kemanfaatan hidup kita untuk umat manusia, kemanfaatan hidup kita untuk agama Allah, itu adalah pepais kehidupan yang menjenuhkan ini. Itu adalah perhiasan di dalam kehidupan yang hanya seperti ini. Seandainya pun kelak kita meninggal dunia, kita telah pernah dalam hidup ini memberikan kontribusi untuk umat, menyumbangkan ilmu kita untuk umat, dan kita ikut berjuang di jalan Allah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.